Setuju gak sih? Kita tuh gak butuh yang namanya guru honorer. Bukannya kita gak butuh gurunya ya, tapi kita tuh gak butuh status guru honorer gitu. Karena kasihan, guru honorer itu beban kerjanya, beban ngajarnya itu sama, bahkan kadang lebih berat dari ASN. Kita konteksnya di sekolah negeri aja ya. Tapi dengan beban kerja dan beban ngajar yang lebih berat, kadang gajinya nggak sepadan. Gajinya nggak setimpal dengan apa yang dilakukan gitu. Boro-boro soal gaji ya, tunjangan, bantuan, bahkan BPJS aja guru honorer tuh nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena negara nggak mengakui guru honorer. Kita tuh guru honorer sebenarnya nggak resmi. Kita tuh agak-agak semi ilegal gitu kalau di mata negara ya. Kalau di mata sekolahan mah resmi, legal kita. Tapi kalau di mata negara kita nggak diakui. Guru honorer bisa diakui oleh negara itu kalau udah masuk sistem Dapodik. Kalau belum masuk Dapodik, data kita belum ada di Dapodik, itu ya kita masih abu-abu tuh. Sama sekolah resmi, sama negara nggak resmi gitu. Kita perlu berani menyampaikan yang mendasar kepada calon ASN yang sudah tidak bisa diangkat. Di peluangmu sudah nggak ada. Lupa kenapa nggak ada? Karena kamu nggak ikut tes. Paling banter bertahan sampai 31 Desember 2025. Selanjutnya gimana? Kamu harus cari kerjaan yang lain. Nah, sebelum sampai sejauh itu, aku mau jelasin kenapa sih di negara kita itu ada yang namanya guru honorer. Kenapa ada problem guru honorer sampai saat ini yang gajinya tuh bahkan ratusan ribu buat beli bensin aja kurang gitu. Kenapa ada kayak gitu? Jadi ini problemnya tuh udah sangat lama sekali, udah dari lama dan sangat-sangat merepotkan, udah kayak love hate relationship gitu yang ditinggal kasihan, tapi kalau stay kita nggak bisa gitu. Jadi awalnya itu tuh dulu di tahun 80-an, 90-an atau mungkin dari sekitar tahun 70-an. Intinya di masa-masa pemerintah Indonesia tuh lagi gencar-gencarnya pemerataan pendidikan. Waktu itu Indonesia, negara kita itu membangun sekolah negeri yang banyak sekali termasuk di pelosok-pelosok daerah itu banyak sekali juga dibangun sekolah-sekolah negeri. Nah, banyaknya sekolah yang dibangun itu ternyata nggak imbang dengan guru PNS yang ada. Jadi sekolahannya banyak, gurunya kurang, ya kan? Sekolahan-sekolahan negeri itu kan harusnya kan gurunya PNS, ya kan? Emang sekolahnya negara yang ngajar juga pekerjanya negara gitu. Jadi yang gaji juga negara. Nah, masalahnya kalau sekolahan itu kekurangan guru, terus nunggu PNS datang, nunggu dikasih negara tenaga pengajar yang udah PNS, itu nanti sekolahannya yang ngajar siapa? Kan sekolahnya butuh guru. Jadi sekolahan ini butuh guru, sekolahan tetap harus beroperasi dengan normal, murid juga butuh yang ngajar. Kalau nunggu pemerintah kelamaan, akhirnya solusi cepatnya apa? Ya udah merekrut sendiri aja. Jadi sekolahan-sekolahan pada merekrut guru sendiri. Itulah awal mulanya ada guru honorer. Karena sekolahan merekrut sendiri, ya udah sekolahan ngasih SK sendiri, tapi ya harus ngegaji sendiri dengan uang sekolahan. Dari mana uangnya? Bisa dari iuran komite, bisa dari dana BOS, atau bisa dari yang lain-lain. Intinya gajinya bukan dari pemerintah. Yang dari pemerintah ya yang PNS-PNS aja. Itu awal mulanya ada guru honorer. Dan ternyata itu gak cuman di sekolahan aja. Instansi-instansi pemerintah yang lain juga ternyata kekurangan tenaga PNS gitu. Akhirnya banyaklah itu tenaga honorer. Non guru juga banyak. Nah, nggak tahu aku kenapa pemerintah waktu itu abai aja dengan masalah ini. Mungkin pemerintah ya udah mereka toh bisa bayarin gitu kan. Mungkin pemerintah mikirnya kayak gitu zaman dulu. Akhirnya makin banyak, makin banyak, makin banyak, dan mereka yang dari awal udah ngajar, misal yang guru ya, udah ngajar dianggapnya mengabdi sangat lama, padahal itu nggak mengabdi ya, itu lebih dibiarin sama pemerintah. Saking banyaknya tenaga honorer, pemerintah mulai sadar kalau ini nanti bisa jadi masalah yang lebih besar, dan mulailah membantu tenaga-tenaga honorer ini biar bisa diakui oleh negara. Ada pendataan tenaga-tenaga honorer. Jadi di data tuh pemerintah mulai sadar, oke, tenaga honorer di sekolahan-sekolahan, di instansi-instansi itu didata ya. Langkah pemerintah waktu itu udah bagus, sudah mulai mau mendata tenaga-tenaga honorer termasuk guru. Tapi di luar perkiraan, Pak, ternyata guru honorer sebanyak itu. Tenaga honorer sebanyak itu. Akhirnya walaupun udah didata pelan-pelan, tetap masih banyak yang nggak kedata juga. Akhirnya melahirkan dua jenis kategori waktu itu. Ada kategori K1
yaitu tenaga-tenaga honorer yang udah ke data dan K2 yang belum ke data. Nah, yang udah ke data sama pemerintah itu bisa digaji oleh pemerintah langsung, oleh negara. Kalau guru ya berarti ya udah ke data sama Dapodik itu bisa digaji sama APBN atau APBD gitu. Nah, tapi kalau yang K2 itu masih statusnya ya masih belum resmi, belum ke data. Jadi ya yang gaji ya instansi masing-masing tetap. Nah, kalau guru honorer itu digajinya sistemnya kayak gimana? Sistemnya guru honorer itu digaji per jamnya. Jadi misal seminggu dapat 24 jam. Per jamnya berapa puluh ribu gitu, terus dikali sama 24 jamnya itu. Katakanlah misal 50.000, kayaknya susah sekali nyari yang sejamnya 50.000 ya. Ya katakanlah misal 50.000 satu jamnya dikali 24 berapa tuh? Aku hitung dulu. Misal dapat jam ngajarnya 24 dan dikali 50.000 per jamnya berarti ya dapat 1.200.000. Jadi guru honorer itu semakin banyak jam ngajarnya itu gajinya semakin banyak. Semakin dikit jam ngajarnya ya gajinya semakin dikit. Maka dari itu ada guru honorer yang cuman dapat gaji cuman 200.000. 300.000 itu berarti biasanya mungkin selain jam ngajarnya per jamnya dikit, udah per jamnya dikit, dia dapat jam ngajarnya seminggu itu dikit. Jadi ya udah gajinya sebulan cuma segitu. Per jam dikali jam ngajarnya dalam seminggu itu dapat gaji sebulan. Kalau per jamnya dihitung tiap masuk mah, oh banyak itu. Yang dihitung kan 24 jam itu kan seminggu, bukan per masuk kelasnya. Nah, lanjut soal K1, K2 tadi, terus yang K2 tadi kan masih gantung ya statusnya ya masih belum diakui juga. Nah, itu pemerintah juga pernah kayak ngadain kayak perekrutan CPNS dari yang K2 K2 ini yang honorer tapi ditutup di tahun 2013, bisa dikoreksi juga kalau salah tanggalnya, tahunnya atau salah statementnya ya. Nah, terus mau diganti dengan P3K. P3K itu udah dari lama sekali itu wacananya. Nah, P3K ini untuk solusi karena gini, CPNS itu kan maksimal umur bisa daftar kan di 35 ya, sedangkan banyak sekali guru-guru yang udah lebih dari itu, mengabdinya udah sangat-sangat lama sekali dan nggak bisa daftar CPNS juga. Akhirnya dibukalah jalur P3K itu yang bisa diikuti oleh yang usianya di atas itu. Nah, bagus tuh sebenarnya P3K, cuman ada masalah lagi tuh. Untuk bisa mendaftar P3K itu ada dua jalur. Jalur yang pertama itu PPG Prajabatan. Kalau udah PPG Prajabatan itu bisa daftar P3K jalur PPG. Yang kedua ini jalur Dapodik. Yang PPG itu sebenarnya lebih enak ya. Cuman batas usianya cuma 32 tahun. Nah, kalau lewat Dapodik itu ya kita kamu misal guru honorer gitu ya. Kamu daftar guru di sekolahan negeri, kamu diterima di sekolah negeri. Nah, untuk bisa masuk Dapodik itu harus diusulkan sama sekolahan dan harus melalui seleksi manual dari Dinas Pendidikan. Yang mana ini sangat rawan sekali kecurangan ya. Karena manual gitu. Ya rawan sekali nepotisme kalau masih manual kayak gini ya. Karena Dapodik sendiri nggak transparan banget itu. Kuotanya berapa kita nggak tahu. Yang penting kita mendaftar aja. Terus nanti seleksi biar bisa diverifikasi itu juga dari dinas. Verifikasinya dari Dinas Pendidikan. Karena kurang transparan dan kita nggak bisa ngawasi secara langsung. Kalau CPNS kan kita sekarang udah lumayan bisa tuh ngawasi secara langsung. Datanya di open di publik gitu. Tapi kalau Dapodik ini kalau sistemnya masih kayak gini ya, dan sebenarnya pemerintah juga udah nggak boleh lagi tuh ngerekrut gitu guru honorer karena kasihan ya. Kasihan guru honorer direkrut kayak gitu karena nanti juga susah sekali untuk didata. Takutnya nanti malah udah lama ngajar, lama ngabdi tapi tetap nggak nyampe gitu. Tetap gak ke data gitu kan kasihan. Nah, masalahnya pemerintah ngelarang sekolahan merekrut guru secara langsung, tapi pemerintah nggak ngasih guru PNS ke sekolahan. Proses PNS-nya masih kelamaan dan kuotanya masih sedikit ya. Terus sekolahnya gimana? Jadi serba salah juga sekolahan. Kalau nggak ngerekrut guru sendiri yang ngajar siapa, wong gurunya kurang. Tapi kalau nunggu dikasih sama
pemerintah, dikasih sama negara, ya ini nanti murid-muridnya yang ngajar siapa gitu. Jadi serba bingung, dilema gitu, bingung memang ya. Pemerintah kemarin malah bikin solusi yang aneh ya kan, malah cleansing honorer. Nah, itu aneh sekali. Udah kasihan lama malah di cleansing, malah dipecat-pecatin. Itu udah banyak sekali yang dipecat kemarin. Jadi sebenarnya kalau untuk solusi juga aku nggak tahu nih solusinya kayak gimana ya. Cuman ya harus diberesin lah, siapa yang bisa beresin ya dari pemerintah sendiri lah, gimana caranya. Solusinya juga jangan ngasal gitu, jangan asal cleansing, jangan asal nggak boleh ngerekrut guru padahal di sekolahnya aja kurang gitu gurunya ya. Repot sekali memang ya. Semoga guru honorer-honorer di negara kita, teman-teman yang masih honorer ini ya semoga lekas diakui, ya segera mendapatkan hak-haknya lah ya dari pemerintah gitu. Karena gini, Pak, Bu, sekalian ya. Aku kan 2 kali jadi guru ya. Jadi guru di Indo, guru baru. Jadi guru di Thailand, guru baru juga. Dan ini sangat-sangat jauh berbeda. Di Thailand bisa loh kayak gitu yang oke gitu. Tapi kenapa di negara kita belum bisa gitu? Aku juga gak tahu aku siapa ya kan. Aku juga gak paham kayak gitu. Aku cuman mantan guru bahasa Inggris. Ya mungkin kalau pemerintah denger ya, ini aja channelku mungkin yang nonton cuma 10-20 orang ya kan. Kalau bisa guru itu adalah profesi yang diinginkan banyak orang, bukan sebagai opsi terakhir. Coba deh lihat di sekolahan-sekolahan sekarang, berapa banyak guru cowok di sekolahan. Guru-guru di sekolahan sekarang itu didominasi sama guru-guru cewek, ibu-ibu guru. Banyak juga guru-guru cowok yang nyoba ngelamar jadi guru awalnya, dan banyak yang nggak lama berhenti karena gajinya nggak bisa membantu sisi finansialnya. Jadi kalau bisa guru itu menjadi profesi yang sangat-sangat diinginkan banyak orang, tapi seleksi masuknya itu sangat-sangat ketat. Tapi kalau sekarang langsung diketatin itu nanti ribet juga ya kan, ya nggak tahu lah itu nanti transisinya gimana. Yang penting setidaknya kalau bisa entah kapan nggak tahu, sangat diinginkan banyak orang tapi seleksinya ketat, jadi gurunya sangat-sangat berkualitas. Kalau gurunya berkualitas, muridnya juga berkualitas. Sekarang sistem pendidikan kita itu sangat-sangat nggak baik-baik aja. Kalau mau aku jelasin, ini banyak sekali keresahanku tentang sekolahan ya. Ya karena aku sarjana pendidikan, aku concern banget dengan pendidikan. Cuman kayaknya kalau di instansi aku agak kurang cocok gitu ya. Agak susah gitu kalau aku di instansi kayaknya. Cuman ya nggak tahu karena sarjana pendidikan juga mau kerja apa kan. Nggak ada lowongan pekerjaan yang SPD gitu selain di dunia pendidikan. Ini adalah tahun terakhir untuk afirmasi honorer. Pak yang belum 2 tahun dan belum ikut tes bagaimana? Sudah jelas harus cari alternatif, bekerja di tempat lain atau ikut seleksi lewat jalur CASN yang diadakan sesuai dengan standarnya. Kita perlu berani menyampaikan yang mendasar kepada calon ASN yang sudah tidak bisa diangkat. Di peluangmu sudah nggak ada. Lupa kenapa nggak ada? Karena kamu nggak ikut tes. Paling banter bertahan sampai 31 Desember 2025. Selanjutnya gimana? Kamu harus cari kerjaan yang lain. Repot juga. Ya udah gitu aja mungkin ya keresahanku tentang guru honorer dan cerita tentang kenapa kok bisa sampai ada guru honorer. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah, bisa dikoreksi karena aku juga pengetahuanku tentang ini juga dasar banget ya, cetek banget. Aku di sekolahan juga nggak lama, nggak sampai 2 tahun, cuma setahun 8 bulan kalau nggak salah. Jadi ya mungkin banyak salahnya. Intinya kalau bisa guru itu jadi profesi yang sangat-sangat diinginkan banyak orang gitu. Nggak tahu caranya gimana. Nah, udahlah gitu aja lah. Subscribe kalau mau, kalau nggak mau ya udah. Udah lama aku ngomongin.